Di episode sebelumnya, Mirim baru sadar kalau dirinya dikerjai oleh Natsume. Lalu pagi harinya, Tewa merasa tak enak hati karena membiarkan Mirim pergi begitu saja sehingga ia pun berencana untuk memberikan hadiah kepadanya. Tewa kemudian mengirim pesan kepada Mirim untuk bertanya kapan Mirim selesai bekerja. Setelah mendapat jawaban dari Mirim, Tewa pun datang ke Indomaret mengajak Mirim pergi ke suatu tempat dan berbincang membicarakan tentang Natsume. Saat itu, Tewa sempat mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki pacar, yang tentu saja membuat Mirim sedikit berharap dirinya memiliki kesempatan untuk menjadi pacar Tewa. Lalu saat mereka berjalan bersama, Mirim yang melihat pesawat dengan rasa kagum berkata kalau dirinya belum pernah naik pesawat dan hal itu membuat Tewa mengajaknya pergi ke Busan dengan menaiki pesawat. Ketika berada dalam pesawat, Tewa sempat melirik Mirim dan merasa gugup seolah hatinya mulai menyukai Mirim. Sesampainya di Busan, mereka minum bersama sambil bercerita dan saat itu Mirim merasa sangat senang. Singkat cerita, setelah mereka kembali, Tewa mengantar Mirim pulang. Tewa sempat berkata kalau dalam perjalanan mereka berikutnya, ia ingin pergi ke Paris berdua dengan Mirim. 둘이서 같이 가는 거요? Lalu ketika tiba-tiba momen romantis terjadi, Mirim yang telah memejamkan matanya berharap mereka melakukan kise merasa sedikit kecewa karena ternyata Tewa yang masih ragu akan perasaannya tidak melakukan hal tersebut. Kemudian ketika Tewa sampai di rumahnya, ia memberitahu Natsume bahwa dirinya hari itu telah bersenang-senang dan merasa sangat 나 bahagia. 오늘 진짜 재밌었다. Esok harinya, Tewa kembali menitipkan Natsume kepada Mirim karena ia harus terbang lagi untuk beberapa hari. Kini Tewa bisa bekerja dengan tenang karena tak perlu lagi merasa khawatir setelah meninggalkan Natsume dengan Mirim. Di sisi lain, Natsume terus mengomeli Mirim karena tidak setuju Mirim mendekati majikannya. 집사 질척대지 말랬지? Suatu hari, seorang wanita yang menyukai Tewa sengaja datang ke Indomaret ketika mengetahui Tewa dekat dengan Mirim. Wanita ini bernama Jenna dan ia sengaja datang ke sana untuk melihat reaksi Mirim ketika ia menyebutkan nama Natsume. Di sisi lain, karena dari awal memang tidak menyukai Natsume, si emak kini berniat menyingkirkan Natsume dengan membawanya ke suatu tempat. Mirim yang mendengar hal itu dari ayahnya segera capcus pulang ke rumah. Dan saat menerima telepon dari Tewa, ia bingung harus berbuat apa karena ternyata Tewa sudah pulang kembali ke Korea. Kemudian karena Tewa mengajaknya bertemu dalam waktu 2 jam, Mirim langsung mencari Natsume ke berbagai tempat akan tetapi tidak dapat menemukannya. Sementara itu, Tewa yang pulang ke rumahnya mendapati Jenna berada di sana sehingga mengirim pesan kepada Mirim memintanya untuk datang nanti malam saja. Rupanya Jenna datang menemui Tewa dengan alasan ayahnya baru saja meninggal agar ia bisa menginap di sana untuk beberapa hari. Jenna dan Tewa sudah saling mengenal sejak kecil dan Tewa sudah menganggap ayah Jenna sebagai pamannya. Awalnya Tewa akan mencarikan hotel untuk Jenna menginap, namun karena Jenna memaksa mau tak mau akhirnya Tewa mengizinkannya bermalam di sana untuk beberapa hari tanpa mengetahui motif Jenna yang sebenarnya. Kembali lagi ke Mirim yang mendapat telepon dari ayahnya memberitahukan kalau Natsume dan ibunya sudah pulang ke rumah. Singkat cerita, Mirim segera membawa Natsume ke rumah Tewa dan saat itu dengan sengaja Jenna keluar dengan hanya memakai handuk agar dilihat oleh Mirim. Mirim yang melihat hal tersebut tentu saja langsung salah paham dan pergi dari sana. Walau dicegah oleh Jenna, Tewa pun segera mengejar Mirim untuk menjelaskan semuanya dan tentu saja Mirim tidak mempercayainya karena sebelumnya Jenna sengaja datang ke Indomaret menemuinya. Dengan hati kesal, Mirim meminta Tewa agar jangan menemuinya lagi dan membuat Tewa terlihat sedih karena hal tersebut. Sementara itu, merasa sudah berhasil membuat Mirim salah paham, Jenna bertelepon dengan temannya. Di sana Natsume mendengarkan semua perkataan Jenna yang sangat licik dengan semua rencananya untuk mendapatkan Tewa.
Dan tanpa basa-basi saat pulang ke rumahnya, Tewa langsung mengusir Jenna. Namun karena Jenna tak mau pergi, ia pun memutuskan untuk pergi dari rumahnya sendiri. Pagi harinya, Tewa yang datang ke rumah Mirim terlihat bingung harus bagaimana dan hanya terus menunggu Mirim di luar rumah. Berhari-hari, Mirim terlihat sedih dan menuliskan hal-hal penting mengenai Natsume karena merasa khawatir terhadap kucing itu. Tewa yang membaca surat dari Mirim tersebut auto capcus mencari Mirim ke Indomaret dan mendapat informasi bahwa Mirim sedang pergi ke perpustakaan. Sayangnya saat Tewa tiba di sana ternyata perpustakaannya sudah tutup. Tak menyerah begitu saja, Tewa kembali pergi ke rumah Mirim dan terus menunggu Mirim. Setelah sekian lama menunggu karena Mirim tak kunjung pulang, Tewa memutuskan pulang ke rumahnya dengan perasaan sedih karena begitu susahnya ia bertemu dengan Mirim. Beberapa hari kemudian, Jenna datang menemui Tewa berpura-pura meminta maaf dan mengajak Tewa berbicara. Ketika Tewa menegaskan bahwa selama ini ia hanya menganggapnya adik, lagi-lagi Jenna berpura-pura baik-baik saja agar Tewa bisa tetap di dekatnya. Dia juga mengantar Tewa pergi ke tempat penitipan hewan untuk menitipkan Natsume karena Tewa akan segera terbang. Akan tetapi, besoknya Jenna datang lagi ke tempat itu menyuap si penjaga hewan agar terus memandikan Natsume supaya bulunya menjadi rontok. Sepulangnya kembali ke Korea, Tewa langsung pergi ke rumah Mirim dan kebetulan saat itu ayah Mirim mempersilahkannya masuk. Mereka memperlakukan Tewa dengan sangat baik, bahkan menyebutnya sebagai menantu. Mirim yang baru pulang dan mendapati Tewa berada di rumahnya terlihat tidak senang dan meminta Tewa agar pergi dari rumahnya. 그만 가세요. Walaupun demikian, Tewa tetap berusaha berbaikan dengan Mirim dan merasa marah karena Mirim tidak mempercayainya. Dan Mirim tetap menyuruh Tewa pergi sehingga Tewa pun hanya terdiam saat Mirim pergi begitu saja. Malam harinya, Tewa sangat terkejut saat penjaga hewan peliharaan tiba-tiba memberikan uang yang sebelumnya diberikan oleh Jenna. Untungnya pria ini sangat jujur. Ia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Jenna karena menurutnya hal itu tidak baik bagi Natsume. Dan dari situ, kini Tewa semakin yakin kalau sifat jahat Jenna tidak bisa berubah begitu saja. Tewa kemudian pulang ke rumahnya minum sendirian di dekat Natsume yang terus memperhatikan majikannya yang terlihat sedih. 비행기 타고 Esoknya Tewa mendapati Natsume pingsan dan berpikir hal itu terjadi karena Natsume telah meminum anggur yang semalam diminumnya. Tewa segera membawa Natsume ke dokter hewan. Dan karena Natsume baik-baik saja, sedangkan Tewa harus terbang, dokter hanya menyarankan Natsume harus dijaga oleh seseorang yang bisa dipercaya. Setelah berpikir panjang, walau sempat ragu, Tewa akhirnya menelpon Mirim. Dan karena Mirim tidak menjawab, ia pun pergi untuk menemui Mirim di Indomaret. Saat itu, Tewa tidak sengaja melihat orang suruhan Jenna yang sedang memata-matai Mirim sambil memotretnya. Karena merasa curiga, Tewa lalu mengikuti pria itu dan memergokinya menemui Jenna. Tewa bahkan mendengar Jenna menyuruh pria itu agar mengurung Mirim selama 3 bulan. Tak hanya itu, Jenna juga meminta si pria membuang Natsume di suatu pulau. Tak tahan mendengar semua itu, Tewa langsung menghampiri mereka dan merebut paksa amplop yang diberikan si pria kepada Jenna yang ternyata isinya adalah data pribadi Mirim dan foto-foto Mirim saat sedang bersamanya. Setelah melihat itu semua, Tewa kemudian menyuruh Jenna agar kembali ke Amerika dan jika tidak, ia akan membawanya ke kantor polisi. Karena tak mau berakhir di penjara, Jenna pun segera mengatakan dirinya akan kembali ke Amerika. Beberapa saat kemudian, Tewa pergi menemui Mirim memberitahunya bahwa Natsume sedang sakit. Tewa meminta Mirim untuk menjaga Natsume karena dirinya akan segera terbang. Dan karena khawatir terhadap Natsume, Mirim lalu membawa Natsume pulang.
미안해, 나츠메. Dalam perjalanan, Mirim sempat memikirkan perkataan Tewa yang memberitahunya bahwa maskapai penerbangan asing ingin merekrutnya menjadi kapten dan Tewa harus meninggalkan Korea jika menerima tawaran tersebut. Saat itu, Tewa berkata bahwa sehari sebelum keberangkatan, ia akan menunggu Mirim, berharap Mirim akan datang menemuinya dan menerima perasaan cintanya. Shin lalu memperlihatkan Natsume yang memberitahu Mirim kalau wanita yang dulu berada di rumah Tewa adalah si rubah licik yang sengaja berbohong kepada Tewa untuk mendekatinya. Natsume juga mengatakan kalau Tewa menyukai Mirim dan menceritakan semua kebenaran yang terjadi saat Mirim melihat Jena di rumah Tewa. 빨가벗은 모습을 개 밖으로 너한테 일부러 보여준. Sehari sebelum keberangkatan, Tewa menunggu Mirim di tempat ketika pertama kali mereka jalan-jalan. Sementara itu, Mirim yang hendak pergi menemuinya malah tersambar petir karena tiba-tiba turun hujan dan setelah tak sadarkan diri, kini ia terbangun di rumahnya. 지금 몇 시야? Sementara itu, Tewa hampir putus asa menunggu Mirim, ditambah lagi Mirim tidak bisa dihubungi. Mirim yang terlambat datang ke sana bersama Natsume terlihat sedih karena ia tidak melihat Tewa di sana dan mengira Tewa telah pergi meninggalkan Korea. Akan tetapi ketika Mirim memakinya, Tewa tiba-tiba muncul di hadapan Mirim dan film diakhiri dengan mereka yang berbaikan dan melakukan kisse. Oke ya Robun, itulah akhir kisah cinta sang pilot dengan pekerja paruh waktu yang akhirnya menemukan cinta sejati. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mimin ya. Gumawo, bye-bye.